أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita bersama-sama senantiasa mengaturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan serangkaian nikmat yang sangat luas sekali, memberikan kepada kita ini kenikmatan yang luar biasa tak terhingga, sampai Allah mengatakan wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita ingin menghitung nikmat Allah, maka sungguh kita tidak akan sanggup menghitungnya, karena saking besarnya nikmat Allah. Dari ujung rambut kita sampai ujung jari kuku kita di kaki, ini merupakan satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita bersama-sama ini bisa diizinkan oleh Allah untuk bisa masuki bulan Ramadan. Karena kita sadar gak sadar ya, ternyata banyak di antara saudara-saudara kita yang 5 hari menjelang Ramadan, 3 hari menjelang Ramadan, ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi menjelang saya berbuka, ada telepon dari bapak saya ya, di Lumajang. Salah satu keluarga saya meninggal, jadi di hari kelima. Jadi Allah tuntaskan nikmatnya, sehingga mari kita yang masih diberikan kenikmatan oleh Allah, kemudian kita bisa hidup gitu kan, kita bisa diberikan nyawa, kita bisa berdiri malam ini untuk sholat isya dan sholat taraweh, nanti ditutup dengan sholat witir gitu. Mari kita manfaatkan waktu Ramadan ini dengan sekuat tenaga kita, semampu kita. Kita isi, kita hidupkan Ramadan kita dengan qiyamul lail, dengan tilawah Quran, dengan siam, dengan banyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan ini berlaku seluruh dunia. Leres seluruh dunia. Jadi tidak hanya kita yang ada di Indonesia, yang ada di Mali, yang ada di Kalkaun, tidak. Tapi seluruh dunia hari ini bersama-sama merasakan yang namanya mungkin malam tarawih, melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan mungkin puasa di bulan Ramadan. Tapi ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Ibnu Majah, Rasul pernah mengatakan, "Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illa jubal atas." Akeh wong sing poso tapi ndak oleh apa-apa, mung oleh lapar sama dagang. Jenengan itu nama badan. Nanti puasa jenengan mung oleh luwe karo ngelah. Betul itu ya. Mila monggo sareng-sareng
Kalau panjenengan jagi, jangan sampai perbuatan-perbuatan dosa kecil kita ini bisa menghilangkan pahala ibadah puasa kita. Mungkin kalau kita menahan nggak makan nggak minum, mungkin anak kecil SD kelas 3 sama sakit nih, pun sakit. Tapi untuk kita sampai sekarang sudah berapa kali kita berpuasa, masing-masing punya cerita sendiri-sendiri. Sudahkah kesekian kali puasa ini memberikan dampak perubahan bagi kita? Jangan-jangan seperti yang tadi dikhawatirkan Rasulullah, umat pun mau terjebak pada ibadah rutinitas tahunan, saja, sehingga para ulama mengatakan pun robbaniyun walatatun ramadhaniyun. Ayat dua ini apik nanti bulan Ramadan. Kemudian terjaga sholat qiyamul lailnya, terjaga zikirnya, terjaga kemudian baca Qur'annya. Tapi di 11 bulan yang lain los, lali, luput. Artinya kita terjebak pada ibadah rutinitas saja. Kita terjebak pada ibadah yang bersifat formalitas saja. Alim Ramadan, hidup Ramadan, alim rizkilah. Tidak ada bekas-bekas Ramadan yang tertumpuk dalam diri kita. Ini lo monggo, kalau panjenengan sedanten ya, ini dia dalam hati kita. Bagaimana kemudian Ramadan tahun ini bisa memberikan warna dalam kehidupan kita, memberikan perubahan dalam keluarga kita, memberikan perubahan dalam masyarakat kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kemudian kalau panjenengan coba ya, hubungkan perintah puasa di bulan Ramadan yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau jenengan coba dikaitkan kali surat Al-Imran ayat 133 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan hanya untuk orang-orang bertakwa. Kita puasa itu mendapatkan nanti di akhir Ramadan ketakwaan, la'allakum tattaqun. Nah, di dalam surat Al-Imran tadi ayat 134 ini dijelaskan siapakah sih orang-orang yang bertakwa itu. Allah katakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wa dharra. Jadi orang-orang yang suka bersedekah, suka berinfak. Masjid butuh pembangunan, segera diinfakkan. Masjid butuh karpet, segera berinfak. Fis sarra'i wa dharra. Dalam keadaan kita punya uang lebih ataupun kita nggak punya uang, sedikit uang. Dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan kita roto-roto sakit. Jadi bisa rohi wakar. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, dan mampu menahan amarah, mampu menahan emosi. Kita di bulan Ramadan ini diajarkan oleh Allah tidak hanya nahan luwe karo nahan ngelahan ngaten nggih, tapi bagaimana kemudian hal-hal yang lain yang kemudian menghilangkan pahala Ramadan kita ini kita juga bisa menghindari, kita juga bisa menjaga, bahkan jaga emosi ya. Wal kadhiminal ghaidh, mampu menjaga emosi. Wal afina 'anil nas, wis iso jaga emosi, kemudian mampu memaafkan kesalahan saudara kita maafkan, lapang dada kita. Jadi mari di bulan Ramadan ini kita teguhkan hati kita ya, kita jadikan diri kita ini, keluarga kita untuk senantiasa senang sedekah.
untuk senantiasa mampu nahan amarah, untuk senantiasa kemudian memaafkan orang lain, sehingga kecil kemungkinan kita melaksanakan satu kegiatan yang bisa menghilangkan pahala puasa kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Ramadan kalau mungkin bisa saya ibaratkan itu seperti satu tanah yang luas yang subur, yang kemudian disiapkan satu biji yang produktif. Apa biji yang produktif itu adalah kita niat karena Allah, kita perbaiki niat kita karena Allah, kita niatkan semua kegiatan kita ini berdasarkan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Ini adalah biji yang produktif. Sehingga nanti kalau kita ingin memanen buah yang subur, ingin memanen buah yang bagus, maka tentu kita juga harus menghilangkan segala rumput-rumput liar gitu ya di kanan kiri tanaman kita. Berupa apa? Mungkin berupa dosa, mungkin berupa kegiatan-kegiatan maksiat, sehingga nanti Ramadan kita terjaga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Ramadan kita selamat ya, dan nanti kita insya Allah menutup Ramadan kita dengan 1 Syawal. Amin Allahumma amin. Jadi saya akhiri billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.